Shalom. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang masih ada di belakang mungkin atau di samping kiri kanan. Mohon untuk menempatkan kursi-kursi yang sudah disediakan karena ibadah akan segera dimulai. Mari Bapak Ibu yang masih di belakang, di samping kiri kanan luar gedung ini segera mengambil bagian di dalam. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore menjelang malam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang dengan kasih dan anugerahnya mempertemukan kita dalam kesempatan yang penuh sukacita pada malam hari ini. Puji Tuhan, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Gereja Pantekosta di Indonesia yang ke-77 tahun pada tanggal 30 September 2025, maka dari wilayah 2 melakukan beberapa kegiatan dalam rangka menyambut HUT GPDI di tanah Papua. Di antaranya KKR yang akan berlangsung malam ini, kemudian besok akan diadakan kegiatan seminar di ruangan di gedung GPDI Bukit Kalvari Dom full day. Kemudian di tanggal 30 September nanti akan diadakan acara puncak peringatan hari ulang tahun Gereja Pantekosta di Indonesia yang ke-77 tahun di tanah Papua. Untuk diketahui bahwa pada tanggal 30 September nanti akan diadakan parade keliling Pulau Dom yang diikuti oleh seluruh warga jemaat wilayah 2 dan tamu undangan. Kemudian akan berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah puncak pada peringatan HUT GPDI. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada yang kami hormati Bapak Wali Kota Sorong atau yang diwakili Kepala Distrik Sorong Kepulauan, Kapolsek Sorong Kepulauan, Kepala Kelurahan Dom Timur dan Barat, Ketua Majelis Daerah dan Sekretaris Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Papua Barat Daya, beserta jajaran dan hamba-hamba Tuhan, Ketua Wilayah 2 GPDI Sorong, Ketua PHMJ Beteldum, pimpinan denominasi Gereja Kota Sorong Kepulauan, yang kami kasihi Ibu Muni dan suami yang sudah berkenan jauh-jauh ke Papua, Tuhan berkati. Kemudian yang kami hormati Bapak Robert Wanma selaku anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, dan seluruh tamu undangan yang Tuhan Yesus kasihi. Kami bersyukur bahwa Bapak Ibu berkenan untuk hadir menikmati lawatan Tuhan malam ini. Ibadah malam ini adalah ibadah dalam rangka HUT GPDI di tanah Papua, sehingga semua yang dilaksanakan malam ini adalah bernuansa GPDI. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, untuk selanjutnya kita akan mengikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Papua Barat Daya. Dengan kasih Kristus kami
mengundang Bapak Pendeta Marani. Kepada Bapak disilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita menikmati kebaktian kebangunan rohani. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Sorong atau yang mewakili, yang saya hormati Distrik Kepulauan, yang saya hormati Kelurahan di tempat ini, yang saya hormati Kapolsek, yang saya hormati anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, yang saya hormati Ibu Pendeta yang hadir dan Tuhan pakai dalam penyampaian firman Tuhan, seluruh anggota Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Provinsi Papua Barat Daya yang saya hormati, Ketua Wilayah 2 Kota Sorong dan jajarannya yang saya hormati, serta lebih khusus yang saya banggakan, kasihi, hormati Bapak Gembala Jemaat yang adalah Wakil Ketua Daerah, Pendeta Benny Rausai dan Jemaat Bukit Kalvari Dom, hadirin serta undangan warga GPDI yang saya banggakan, kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kepada Kepala Gereja Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerahnya, maka malam ini berturut-turut kita akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani dalam rangka hari ulang tahun Gereja Pantekosta di Indonesia yang ke-77 pada tanggal 30 yang akan datang. Ini semua terjadi cuma kasih, anugerah, dan berkat Tuhan. Gerakan Obor Pantekosta di tanah Papua berawal di Sorong, dan pulau inilah catatan sejarah bagaimana Rasul Papua pertama yang membawa gerakan Pantekosta ke tanah Papua, Pendeta Yonatanita. Pendeta Yonatanita adalah hamba Tuhan GPDI yang bertugas di Sulawesi Utara di Manado, dan gereja pada tahun itu GPDI diberi nama Kristen, dan oleh perusahaan NNGPN yang ada di Solo, maka banyak karyawan GPDI yang bekerja di perusahaan minyak Belanda yang ada di sini, sehingga melalui visi dan berkat Tuhan, almarhum Pendeta Yonatanita, tokoh Obor Pantekosta di tanah Papua, mendapat visi untuk datang melayani orang Pantekosta Kristen yang ada di tanah Papua. Dan seperti inilah bulan September 30
tanggal 30 beliau ada di Kota Sorong pada tahun 1948. Inilah catatan story atau sejarah tentang berdirinya gerakan Pantekosta di tanah Papua. Gerakan Pantekosta di Nusantara ini 1921 melalui dua hamba Tuhan, Resbeck dan Van Clever dari Amerika berkebangsaan Belanda tiba di Batavia. Itulah gerakan Pentakosta yang terjadi di Asia Tenggara di Indonesia. Dari tahun itulah berkembang Injil sepenuh kabar Pentakosta sampai masuk tanah Papua 1948 dan hari ini menjadi 77 tahun. Pada kesempatan yang penuh bahagia dan sukacita, saya ingin sampaikan kepada warga DPDI dan hadirin bahwa kurang lebih 1976 pembawa obor Pantekosta Yonatan kita mendirikan lagi satu gereja yang namanya GBGP. Pada awalnya disebut Bethel Irian Jaya, sekarang terkenal dengan nama GBGP. Itu bersamaan berdiri waktu Sending berubah menjadi GKI dan mekarnya GKI di tanah Papua pada 1956. Demikian juga GBGP pada saat ini. GPDI berdiri pada 48 setelah atau ada di tanah Papua 48 setelah Indonesia merdeka 3 tahun. Jadi obor Pantekosta ada di tanah Papua ini sekitar 1948. Sebab itu Pendeta Yonatan Ita lalu datang dari Manado dengan mendapat SK dari Pusat dari GPDI. Dia bukan datang tanpa SK, tapi dia datang dengan SK GPDI. Sehingga kita mengetahui bahwa jika ada bahasa bahwa sebenarnya gereja ini berdiri 1956, tidak. Dia ada sejak 1948. Itulah hitungan GPDI. Ini yang perlu diketahui bersama sehingga kita tahu seperti demikian. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkembang di pelosok tanah Papua dari 6 provinsi yang baru berkembang dari 2 menjadi 6 provinsi sampai ke daerah tertinggal, daerah terisolasi sekalipun ada GPDI di sana. Provinsi Papua Barat Daya menjadi satu dengan Provinsi Papua Barat. Maka ada satu distrik atau kampung yang namanya Kampung Obo di atas Gunung Bentuni dan Wasio. Tidak ada pemerintah, tidak ada pendidikan, tidak ada kesehatan. Yang ada cuma GPDI. Pendetanya menjadi pemerintah, menjadi dokter, menjadi pendeta, menjadi semua. Itulah gerakan semangat api Roh Kudus yang membakar semangat memberitakan Injil sepenuh, menerobos animisme, okultisme, adat istiadat, budaya.
dengan satu semangat kuasa Roh Kudus merupakan sebuah ledakan yang membangun Papua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Panitia GPDI Bukit Kalbar dengan semangat yang ada maksimalkan 3 hari ini, sebab dari sinilah sejarah obor Pantekosta menyeluruh Sorong Samarai sampai dengan pelosok tanah Papua. Api Pantekosta tetap menyala dan terus menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. GPDI memiliki tema nasional menjadi jemaat GPDI berkarakter Kristus dan berdampak bagi dunia. GPDI berdampak bagi negara Indonesia, lebih khusus daerah Papua, tanah Papua, biar Injil Kristus adalah kekuatan dan api Roh Kudus tetap menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dengan semangat HUT GPDI pada kesempatan yang penuh bahagia mengakhiri kata-kata pada saat ini, saya mengundang dengan resmi Bapak Wali Kota atau yang mewakili untuk menyampaikan sambutan membuka dengan resmi kegiatan KKR menyambut HUT GPDI pada tanggal 30 September yang akan datang. Akhirnya GPDI maju terus, api Pantekosta tetap menyala, semangat obor Pantekosta tetap menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati. Sekian. Selanjutnya mewakili pemerintah Kota Sorong sekaligus membuka acara HUT kegiatan dalam rangka HUT GPDI ke-77 di Tanah Papua. Dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Stephen Asmuru Esos. Kepada Bapak dipersilakan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka rangkaian kegiatan kita. Izin Bapak lewat sini, Bapak. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan oleh pemerintah daerah Kota Sorong, dalam hal ini Wali Kota Sorong, untuk dapat memberikan sambutan berkaitan dengan pelaksanaan KKR yang dilaksanakan di Dom pada tanggal 28 September tahun 2025. Sebelum saya menyampaikan sambutan Wali Kota, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas dasar kerja keras persiapan dari panitia dalam rangka kegiatan KKR di saat malam hari ini, menyampaikan surat secara tertulis kepada pemerintah daerah Kota Sorong, dan mereka menjawab surat yang ada melalui sekretaris daerah bahwa setiap pejabat yang ada kegiatan-kegiatan yang penting yang mereka harus laksanakan kegiatan-kegiatan yang dimaksud, sehingga berikan kepercayaan kepada kami selaku Kepala Distrik Sorong Kepulauan untuk mewakili Wali Kota
menyampaikan sambutan secara tertulis yang diberikan kepada kami di saat malam hari ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan wali kota, saya memberikan sapaan yang terhormat Ketua Wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Sekretaris bersama seluruh pengurus yang ada. Yang kami hormati para hamba Tuhan daripada 10-30 jemaat yang ada di wilayah 2 Kota Sorong. Yang kami hormati tamu undangan, dalam hal ini Ibu Muni bersama suami boleh ada di sini. Kami ucapkan selamat datang di wilayah pemerintah Kota Sorong, khususnya di Sorong Kepulauan Provinsi Papua Barat Daya. Kami hormati anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya. Kami juga hormati Kapolsek Distrik Sorong Kepulauan, Kepala Kelurahan Dom Timur, Kepala Kelurahan Dom Barat, Ketua PHMJ Gereja Bethel Indonesia. Kami juga hormati setiap dominasi gereja yang ada di wilayah Rayon 2 Kota Sorong, bahkan ada di Pulau Dom ini. Tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, kita boleh ada secara bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan kebaktian kebangunan rohani yang dilaksanakan di Pulau Dom, Gedung Serbaguna ini, dalam rangka mempersiapkan untuk hari ulang tahun GPDI yang ke-77 yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 30 nanti. Izinkan saya dapat membacakan sambutan wali kota secara tertulis. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Pertama-tama, marilah kita patut panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih, anugerah dan penyertaannya kita semua dapat berkumpul pada hari yang penuh sukacita ini dalam rangkaian acara kebaktian kebangunan rohani KKR yang diselenggarakan oleh GPDI di Kota Sorong, khususnya di Distrik Sorong Kepulauan Pulau Dom. Hadirin yang saya hormati, kegiatan KKR ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi kita semua melalui KKR. Iman jemaat dapat dikuatkan, pengharapan diperbarui, serta kasih kesadaran di dalam Kristus semakin diperteguh. Saya yakin melalui ibadah dan pelayanan firman Tuhan yang disampaikan akan lahir pembaharuan rohani yang membawa dampak positif bukan hanya bagi jemaat GPDI, tetap juga bagi masyarakat luas di Kota Sorong. Atas nama pemerintah Kota Sorong, saya menyampaikan aspirasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada GPDI beserta seluruh panitia pelaksanaan yang telah mempersiapkan acara ini. Tentu terselenggaranya kegiatan ini tidak terlepas dari
kerjasama yang baik antara jemaat, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh pihak yang berperan di dalamnya. Sebagai pemerintah, kami meyakini bahwa pembangunan manusia tidak hanya menyangkut aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga spiritual dengan agama. Dengan adanya KKN ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas kerohanian umat sehingga mampu menumbuhkan pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, hidup rukun, saling mengasihi dalam rangka persaudaraan sejati. Hadirin sekalian yang saya hormati, selain itu, kami juga berharap agar KKR ini menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika Kristen yang dapat memperkuat persatuan serta menjadi fondasi dalam pembangunan kehidupan sosial masyarakat di Kota Sorong yang aman, damai, dan sejahtera. Saya mengajak seluruh jemaat untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Mari kita membuka hati, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kerinduan, sehingga hidup kita senantiasa dituntun dalam terang kebenaran dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya, akhir kata dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan maka pada hari ini secara resmi saya menyatakan kebaktian pembangunan rohani GPDI di Kota Sorong dibuka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh rangkaian acara dan kebaktian kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam atas nama Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH MPH. Ya, hadirin, untuk membuka kebaktian rohani ini, saya mengundang kita bangkit berdiri dan saya akan buka secara resmi. Dengan kasih Kristus kami mengundang Ketua Majelis Daerah DPD Papua Barat Daya, Ketua Wilayah 2, dan Ketua Panitia HUT untuk mendampingi perwakilan dari Wali Kota Sorong untuk mengetuk atau memukul tifa sebagai tanda atau simbolis kegiatan dimulai. Atas nama Wali Kota Sorong bersama seluruh pengurus wilayah serta panitia dan seluruh kita yang hadir pada hari ini tanggal 28 September tahun 2025 bertempat di Gedung Serbaguna Pulau Dom, Distrik Sorong Kepulauan. Atas nama Wali Kota dan kita semua, saya dapat membuka kebaktian kebangunan rohani
KKR dengan tema menjadi jemaat GPDI berkarakter Kristus dan berdampak bagi dunia dengan memukul pipa sebanyak 5 kali tertanda acara siap dilaksanakan. Bersatu. 1, 2, 3. Ya, demikian. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya kita mempersiapkan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Arahkan seluruh kehidupan kita. Pusatkan perhatian Bapak Ibu. Kita akan melihat dan melihat lawatan Tuhan yang akan terjadi malam ini. Bapak Ibu yang siap untuk beribadah kepada Tuhan, lambaikan tangan yang paling meriah dan berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom, shalom. Haleluya. Kita akan saling menyapa dengan salam GPDI di malam hari ini. Karena saya percaya salam itu akan membawa damai sejahtera di tengah-tengah ibadah kita di malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita menyiapkan hati kita, menyiapkan seluruh hidup kita tertuju kepada Tuhan Allah Sang Pemilik hidup. Kita akan memulai dengan ibadah kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Glory, glory, hallelujah. Sebab Dia Allah, Dia layak terima pujian dari setiap umatnya di tengah-tengah dunia ini. Dia Allah, Dia patut dipuji, Dia patut dimuliakan.
Dia ada di tempat ini. Engkau Allah yang kudus, kuduskan setiap kami Tuhan. Kuduskan setiap pelayan-Mu malam ini. Kuduskan setiap pelayan jemaat-Mu. Kudus, kuduskan. Biarkan segala lidah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah segala lutut bertekuk dan menyembah Dia sebagai Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kudus, kuduslah sama-sama sampaikan.
Malam hari ini kami boleh berada bersama-sama di tempat ini Tuhan. Bukan sebuah tradisi dan kebiasaan, tapi kami rindu Tuhan melihat lawatan Tuhan terus terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Lawatan Tuhan terus terjadi di gereja Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami percaya kami sedang berjalan di mana penggenapan firman itu sedang terjadi. Dan biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijaksana. Untuk itu lewat momentum perayaan HUT GPDI yang ke-77, kami rindu semakin terus didewasakan. Engkau mengurapi setiap para pelayan-pelayan. Engkau mengurapi setiap mereka yang akan memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami akan melihat dari satu tanda heran ke tanda heran yang lain, kuasa Tuhan dinyatakan. 77 tahun yang lalu Tuhan, api Injil itu telah dinyalakan Tuhan. Dan biarlah dia terus berkobar sampai kelak kami akan berjumpa dengan Engkau Bapa dalam surga. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini Tuhan, dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Setiap alat-alat yang kami pakai diurapi tubuh bungkus dengan darah Kristus, dan segala bentuk apapun itu yang coba-coba mengintimidasi, yang coba-coba ingin mengganggu jalan ibadah ini Tuhan. Kami bersepakat bersahati, apa yang kami ikat di dunia terikat di surga, apa yang kami lepaskan di dunia terlepas di surga. Kami bersepakat bersahati Tuhan, segala bentuk kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami halaukan itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di tempat ini biarlah hanya Roh Allah yang bekerja, dan kami rindu menikmati hadirat-Mu dalam pujian, penyembahan, dan firman-Mu. Untuk itu kami akan buka ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Malam hari ini saudara sudah siap untuk memuliakan Tuhan. Lambaikan
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang datang merindukan lawatan Tuhan, merindukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya tidak ada yang pulang dengan biasa-biasa, tetapi kita semua yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, uang untuk datang ke tempat ini, kita akan pulang membawa sukacita. Kita pulang membawa berkat, karena kita sedang datang turun di masa pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kita akan datang kepada firman Tuhan. Siapkan hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat menolong kita ketika kita mati. Ketika kita di tengah-tengah dunia, tidak ada manusia lain selain Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dia mampu menolong setiap persoalan, pergumulan, sakit, penyakit yang kita alami. Amin. Haleluya, Yesus. Kami percaya berkali-kali Kau menolong setiap kami. Di saat kami meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kami. Di saat kami tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kami. Oh, amin Tuhan. Menolongku, meskipun duri dalam daging, ku tetap memilih untuk percaya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis senyawa, ku tetap memilih untuk percaya. Sama-sama kita katakan berkali-kali. Tidak ada yang setia selain Yesus. Berkali-kali Dia menolong.
Engkau ada, Yesus setia. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, hormat, kemuliaan, menyembah nama-Mu Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Oleh kami semua, milik kepunyaan-Mu yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu Tuhan, ingin belajar untuk bisa punya karakter seperti Kristus, serupa seperti Kristus. Roh Kudus, kami undang Engkau untuk datang, berikan kepada kami masing-masing Tuhan pengertian sehingga kami tahu kami harus seperti Engkau untuk hidup di masa akhir zaman ini. Pakai kami semua Bapa untuk menyatakan kebenaran-Mu dan kami menjadi alat-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Raja yang kami nantikan kedatangan. Kami berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu semua yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya moderators. Saya bukan pendeta Bapak Ibu. Belum dibuatkan ya. Saya akan menjadi pendeta. Amin. Ya, saya hanya seorang yang puji Tuhan bisa Tuhan pakai dengan segala kapasitas dan keberadaan saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh hambanya Pak Pendeta Raufai dan Pak Corvinus. Salam hormat untuk bapak-bapak, para pejabat, wakil dari Wali Kota Sorong, Ketua DPRD, Bapak wakil dari Kapolres dan bapak-bapak semua. Saya diminta untuk bicara tentang berkarakter Kristus, memiliki karakter Kristus dan berdampak bagi dunia. Bapak Ibu, kita memang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus kita sudah tahu adalah sosok satu-satunya yang di dunia ini yang mengakui Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Bapak Ibu lihat di Yohanes 1 ayat 17, Yesus Kristus identik dengan kasih karunia dan kebenaran. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus identik dengan kasih karunia dan kebenaran. Nah, saya tertarik dengan kata kebenaran karena akhir-akhir ini Bapak Ibu pasti diperhadapkan dengan banyak sekali ketidakbenaran. Bapak Ibu pasti diperhadapkan dengan banyak sekali peluang untuk melakukan ketidakbenaran. Suami melakukan ketidakbenaran terhadap istri, istri terhadap suami. Berapa banyak kasus perceraian di keluarga-keluarga Kristen? Lumayan, semakin banyak. Ketidakbenaran dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Misalnya apa? Kekerasan. Berapa banyak hati anak yang menjadi pahit karena orang tua. Bukan di sini ya Bapak Ibu. Ini di kekristenan dunia gereja yang lain. Saya yakin di sini tidak seperti itu. Amin. Berapa banyak kasus-kasus ketidakbenaran dalam melakukan pekerjaan, dikasih kepercayaan, tetapi si penerima tanggung jawab tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu mungkin tahu ada satu kasus korupsi yang terakhir terjadi baru-baru ini, Immanuel Ebenezer, namanya bagus,
Immanuel Ebenezer, tapi kelakuannya adalah ketidakbenaran. Nah, karena itu saya tertarik kita belajar tentang apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan melakukan kebenaran agar kita berkarakter Kristus. Mari kita lihat Kejadian 18 ayat 19. Dikatakan di sini tentang Abraham yang dipilih oleh Tuhan, dan di sini dikatakan Abraham harus mendidik anaknya untuk melakukan kebenaran. Saya bacakan ayatnya, Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, anak Abraham, anak janji hanya satu orang, yaitu Ishak. Tapi Abraham punya anak dari Hagar, lahirlah Ismail. Lalu Abraham menikah lagi dengan Keturah, sehingga total anak Abraham adalah 8. Tapi Tuhan hanya punya janji sebetulnya dengan Ishak. Dan Abraham dituntut untuk mengajarkan kepada keturunannya untuk tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan apa? Kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu, kita semua sudah dipilih menjadi milik Kristus. Sebagai milik kepunyaan Kristus, pertanyaannya, apakah kita melakukan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan? Itu dulu. Apakah kita melakukan hal itu? Karena apa? Karena ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Kejadian 18 dan 19 ini, Bapak Ibu dituntut untuk mengajarkan kepada anak-anak. Saya dituntut untuk mengajarkan kepada anak-anak saya. Artinya Bapak Ibu, kita semua, setiap anak harus diajarkan untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau orang tuanya mengajarkan. Dan orang tua hanya bisa mengajarkan kalau orang tuanya sendiri melakukan, menghidupi firman-Nya. Amin Bapak Ibu? Amin. Karena apa? Karena Bapak Ibu di usia ulang tahun GPDI di Pulau Do ini sudah 77 tahun. Kalau Bapak Ibu belum bisa melakukan kebenaran dan keadilan, berarti ada yang salah. Bukan salah Pak Pendeta, tapi Bapak Ibu sebagai seorang jemaat, Bapak Ibu belum bisa menerapkan apa yang dikhotbahkan, apa yang diajar. Dikatakan Abraham harus mendidik anak-anaknya hidup menurut jalan Tuhan. Hidup jalan Tuhan itu seperti apa? Hidup menurut kebenaran dan keadilan. Kebenaran tanpa keadilan tidak bisa. Keadilan tanpa kebenaran juga tidak bisa. Makanya itu dua kata ini bersanding, berkaitan. Hasilnya apa? Dikatakan di sini, Tuhan akan memenuhi janji kepada Abraham, yakni segala bangsa akan mendapat berkat dari Abraham. Ini kalau Abraham melakukan seperti yang Tuhan katakan. Nah Bapak Ibu, selain anak harus melakukan kebenaran yang diajarkan oleh orang tua kepada anak, dan orang tua harus melakukan kebenaran dan keadilan, kita lihat setiap orang harus melakukan
melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Bapak Ibu, banyak orang merasa paling pahlawan, paling berjasa karena dia sudah berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, materi. Dia pikir dia paling hebat karena paling banyak berkorban. Tapi yang lebih dikenal Tuhan adalah melakukan kebenaran dan keadilan. Meskipun Bapak Ibu bisa melakukan banyak sekali, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang untuk pelayanan, motivasinya jangan-jangan bukan untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Jangan-jangan yang dikorbankan itu adalah sebagai bentuk penebusan dari segala ketidakbenaran dan ketidakadilan itu dilakukan. Paham ya Bapak Ibu maksud saya? Jadi melakukan kebenaran dan keadilan itu jauh lebih penting di mata Tuhan daripada berkorban. Kita lihat lagi di 1 Samuel 26 ayat 23. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap kali. Bapak Ibu, saya ada di sini. Tuhan menilai setiap apa yang kita lakukan. Kebenaran yang kita lakukan sepanjang hidup, dari kita lahir baru sampai sekarang, sampai nanti dipanggil Tuhan akan menilai dan akan membalas setiap kebenaran yang kita lakukan. Kesetiaan Tuhan nilai. Jadi selain kita harus mendidik anak harus melakukan kebenaran, setiap orang dituntut juga melakukan kebenaran. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, pemimpin juga harus melakukan kebenaran. Bisa kita lihat di 2 Samuel 8 ayat 15. Dikatakan demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Jadi bukan hanya orang tua, anak, orang biasa, tapi juga para pemimpin gereja, pemimpin di pemerintahan, pemimpin di perusahaan, di kantor dan sebagainya, pemimpin di pelayanan, semua harus melakukan kebenaran, dan menegakkan keadilan. Sekali lagi kita melakukan kebenaran disandingkan dengan keadilan. Selama bergereja, para pemimpin gereja pasti dituntut lebih sempurna daripada jemaat. Tuan pasti lebih dituntut lebih daripada hamba. Demikian juga Daud, dia berhasil memerintah seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran di masanya. Dan ini ada di Alkitab kita Bapak Ibu. Artinya Tuhan juga menuntut kita bisa melakukan hal yang sama. Nah, selain Daud juga kita lihat di 1 Raja-Raja 10 ayat 9. Dikatakan di sini, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga Ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, pemimpin harus bisa melakukan keadilan dan kebenaran.
kebenaran. Dan kalau kita lihat ayat ini menarik. Karena Tuhan mengasihi Israel, maka Dia memberikan pemimpin yang bisa melakukan keadilan dan kebenaran. Karena itulah kita harus berdoa bagi pemimpin kita, Bapak Ibu, supaya Tuhan memberikan pemimpin yang bisa melakukan keadilan dan kebenaran. Karena apa tujuannya? Ujung-ujungnya untuk membuat kebijakan-kebijakan bagi kehidupan kita semua. Nah, kita lihat Tuhan Yesus sendiri. Lukas 2 ayat 40 dikatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Bapak Ibu, kita ingin memiliki karakter seperti Kristus. Dan kalau kita baca di sini, karakter Kristus yang punya hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Selain fisiknya Yesus bertambah besar, fisiknya Yesus bertambah kuat, tapi ada kelebihannya. Karena apa? Hikmat. Hikmat membuat Bapak Ibu berbeda dengan dunia. Hikmat membuat Bapak Ibu menjadi orang yang memberikan solusi, problem solver. Hikmat bisa membuat Bapak Ibu tampil beda. Karena apa? Ada hikmat. Bapak Ibu bukan menjadi beban. Bapak Ibu bukan menjadi masalah. Bapak Ibu bukan menjadi bagian dari kasus. Sebaliknya Bapak Ibu menjadi bagian dari menemukan solusi. Bapak Ibu menjadi bagian dari orang-orang yang menghasilkan keputusan-keputusan yang mengandung kebenaran dan keadilan. Kenapa ini penting, Bapak Ibu? Karena untuk itulah Bapak Ibu ada di dunia, menjadi saksi Kristus. Dimulai dari rumah kita sendiri, keluarga kita sendiri. Ayah menjadi saksi bagi istri dan anaknya. Ibu menjadi saksi bagi suami dan anaknya. Kalau nggak bisa menjadi saksi di rumah, bagaimana bisa menjadi saksi Kristus di luar? Akan lebih berat lagi. Dan Yesus juga mendapatkan kasih karunia dari Bapa. Apakah hanya Yesus saja mendapatkan kasih karunia? Tidak, Bapak Ibu juga punya kasih karunia. Untuk itulah Bapak Ibu bisa menerima Yesus, bisa menerima keselamatan. Bapak Ibu telah memperoleh kasih karunia. Kita lihat ayat yang lain, Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Sekarang kita lihat dari sisi fisik, mental, dan spiritual serta sosial. Bapak Ibu menjadi bagian dari sebuah gereja yang sudah 77 tahun. Sekarang Bapak Ibu boleh menilai diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu mungkin secara fisik akan bertambah tua. Ada yang sudah bergereja dari sekolah minggu sampai sekarang sudah punya anak lagi. Apakah seperti Tuhan Yesus juga tubuhnya bertambah besar, bertambah tua usianya? Sama Bapak Ibu juga demikian. Mental Tuhan Yesus bertambah hikmat. Apakah kita Bapak Ibu bertambah hikmatnya? Atau jangan-jangan semakin lama menjadi jemaat, semakin lama menjadi orang Kristen, bukannya menjadi orang Kristen yang semakin benar, malah semakin memalukan. Jangan sampai. Ini kita merefleksi diri kita sebagai bagian dari jemaat gereja yang sudah 77 tahun ada.
spiritual Bapak Ibu. Yesus makin dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu bisa menilai hidup Bapak Ibu sendiri juga. Apakah Bapak Ibu merasakan kasih Allah yang semakin hari semakin Bapak Ibu rasakan? Atau jangan-jangan Bapak Ibu menjadi tawar, hubungan dengan Tuhan menjadi dingin. Bukan karena Tuhannya jauh, tapi karena apa? Dari kita sendiri. Dosa biasanya menghambat kita dekat dengan Tuhan. Secara sosial Bapak Ibu, Yesus makin dikasihi manusia. Secara sosial, apakah GPDI di tanah ini makin dikasihi oleh sesama manusia? Harusnya makin dikasihi, makin disukai, makin dirindukan keberadaan. Karena apa? Karena Bapak Ibu harus berdampak bagi sekitar, berdampak bagi dunia. Itulah tujuan kita dipanggil menjadi murid Yesus. Nah, kita lihat Bapak Ibu karakter Yesus Kristus yang harus kita miliki. Yang terutama menurut saya ada 3. Pertama, punya kasih. Rujukannya dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Lalu yang kedua, taat. Yang ketiga, kudus. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu karakter Kristus punya kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, ini kutipan Yesus yang Tuhan Yesus ambil dari Ulangan 6 ayat 5 dari hukum Taurat. Karakter Kristus punya kasih. Dalam bahasa Ibrani, kasih itu adalah ahava. Beda dengan bahasa Yunani yang lebih cenderung kasih itu lebih ke perasaan atau ke emosional. Kasih di dalam bahasa Ibrani selalu mengandung sebuah penunjukan ketaatan. Makanya di sini Tuhan bilang, kasihi Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi seluruh keberadaan Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu mungkin jiwanya udah habis lenyap, sudah hatinya sudah tidak ada lagi kekuatan. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Hatinya sudah tidak ada rasa bisa mengasihi, tapi itulah yang ditunggu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi bukan feeling Bapak Ibu, bukan perasaan, bukan emosi, tapi kesadaran. Karena apa? Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Bapak Ibu mungkin yang sudah lebih dari 20 tahun menikah, istri lihat suami, hati mungkin sudah bukan cinta mula-mula lagi, udah cinta yang dipaksakan. Gimana Bapak Ibu? Ada yang punya pengalaman demikian di dalam keluarga? Nanti kita berdoa ya. Saya
doakan pemulihan rumah tangga. Karena menurut saya sangat penting melihat pasangan dengan kasih mula-mula, dengan mengasihi pasangan hidup kita segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Akal budinya harus dengan kekuatan untuk mengasihi, bukan dengan akal budi mencari kesalahan pasangan. Anak-anak muda yang belum menikah, pilih pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, sehingga dengan demikian anak-anak muda kalian akan dikasihi oleh pasangan Anda. Kalau Anda hanya mencari yang mengasihi Anda saja dan tidak mengasihi Tuhan, itu bisa jadi problem. Jadi syarat utama mencari jodoh apa? Pasangan itu harus mengasihi Tuhan. Tadi banyak anak-anak muda ya, luar biasa. Semoga semua mendapatkan pasangan yang dari Tuhan, pasangan seiman yang akan menurunkan keturunan ilahi. Amin. Yang kedua, karakter Kristus yang menurut saya patut kita miliki adalah taat, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada. Apa yang diperintahkan kepada kita, Bapak Ibu, itulah yang kita lakukan. Kalau kita taat, maka hidup kita baik-baik saja. Bahkan hidup kita akan luar biasa. Masalahnya kita seringkali tidak taat. Kita pikir kita paling pintar, kita pikir kita paling tahu. Padahal Tuhan sudah kasih manual buku petunjuk kehidupan Alkitab. Tanpa Bapak Ibu terkenal Alkitab, Bapak Ibu akan galau, akan bingung di dalam hidup. Tapi kalau Bapak Ibu kenal Alkitab Bapak Ibu tidak akan galau, tidak akan bingung. Karena apa? Bapak Ibu akan melahap semua janji Tuhan yang ada dalam Alkitab. Karena Tuhan menjanjikan hidup kita apa? Berkelimpahan, penuh dengan sejahtera, sukacita. Dan sukacita itu tidak sama dengan kebaikan dunia. Kita lihat karakter Kristus yang ketiga, kudus. Tadi kita sudah nyanyikan lagunya ya, kudus-kuduslah. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan penting, Bapak Ibu. Kekudusan bukan hanya soal pikiran kudus, pikiran yang bersih, tapi juga hati yang bersih. Pikiran, hati bersih, hidup kudus. Segala sesuatunya, pekerjaan itu juga ibadah. Pekerjaan itu juga harus kudus, Bapak Ibu. Pelayanan kita itu juga harus kudus. Kudus bukan hanya hari Minggu waktu Bapak Ibu saya ada di gereja, bukan. Kudus bukan hanya ketika ada di mimbar, atau kudus bukan hanya ketika kita sedang dalam kondisi pelayanan, beribadah, bukan. Tapi kekudusan itu di setiap sisi. Karena apa? Dikatakan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita di sini semua mau melihat Tuhan, mau bertemu muka dengan Yesus. Kita lihat 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Marah. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Kita dituntut Bapak Ibu
untuk mengasihi Tuhan. Cara atau bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita memiliki karakternya. Karakter artinya menyerupai, artinya mirip atau imitasinya. Kita nggak bisa seperti Kristus, tapi serupa. Dan tanda bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita punya nilai-nilainya, punya karakter-karakter. Karena siapa yang tidak mengasihi Tuhan dikatakan di sini terkutuk. Siapa yang mau terkutuk? Enggak. Siapa yang mau mendekati? Kita mau mendekati. Keluaran 20 ayat 6 dikatakan di sini, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Kita semua bisa termasuk dalam hitungan ini. Asal apa? Ada syaratnya, ada komanya, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang memegang perintah-perintah. Balik lagi, taat kepada perintah yang ada di dalam Alkitab. Taat bukan taat kepada pemimpin yang tidak taat kepada firman. Hati-hati, banyak orang terjebak taat kepada pemimpin karena takut kehilangan jabatan, tetapi pemimpin ini tidak taat pada firman. Kita harus taat kepada pemimpin yang taat pada firman. Bapak Ibu, terakhir kita lihat ayat 2 Korintus 13 ayat 8. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Kalau kita refleksikan dengan apa yang tadi kita pelajari pertama-tama, bahwa kita harus mengajarkan anak kita untuk melakukan kebenaran. Setiap orang harus melakukan kebenaran dan pemimpin harus melakukan kebenaran. Dan kesimpulannya apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran. Kita hanya dapat yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Tugas kita Bapak Ibu hanyalah melakukan kebenaran. Dengan demikian Bapak Ibu dikatakan sempurna. Kita harus sempurna sebab Bapa kita sempurna. Itulah bedanya kita dengan dunia. Kalau kita sama kelakuannya dengan orang dunia, nggak ada bedanya. Nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa membedakan ini jemaat GPDI atau ini orang yang belum percaya Yesus. Jika kelakuannya sama, tapi kalau kelakuannya berbeda, karakternya berbeda, maka orang bisa melihat ini orang yang berbeda. Dia punya Tuhan, dia punya pengenalan akan Yesus. Jadi Bapak Ibu mungkin boleh doa. Kalau ada Bapak Ibu yang mau didoakan, saya pribadi akan berdoa buat Bapak Ibu. Bisa maju ke depan, saya akan doa untuk Bapak Ibu. Atau bagaimana biasanya panitia mau maju dulu? Ya, sebelum saya masuk dalam mendoakan Bapak Ibu secara khusus, secara pribadi, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mau punya karakter Kristus.
GPDI sudah berusia 77 tahun Bapak. Biarlah karakter Kristus itu betul-betul nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kami betul-betul punya kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan segenap akal budi kami. Kami taat Tuhan, seperti Yesus yang taat melakukan semua kehendak Bapa. Dan juga biarlah kami ini Tuhan, kami betul-betul Tuhan boleh melakukan kebenaran dan keadilan. Kami tahu kami menghadapi begitu banyak tantangan, tetapi ketika kami melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan menjadi pembela kami. Tidak ada yang dapat melawan kami jika Tuhan bersama dengan kami. Karena itu Bapa, lawanlah anak-anak-Mu satu persatu malam hari ini. Mereka yang ingin punya karakter Kristus, Engkau yang lawan mereka secara khusus. Engkau yang berikan kepada mereka ketetapan kasih untuk melakukan kebenaran dan keadilan, untuk melakukan kasih, untuk taat. Dan biarlah Engkau menemukan kami semuanya setia. Engkau menemukan kami semuanya ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Biarlah kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi karakter Kristus yang hidup takut akan Allah di dalam kehidupan kita hari lepas. Memberikan waktu dan